kiprah Jay Itzes di Venezia makin mencuri perhatian. Media Italia Tutto Mercato Web menyoroti kepemimpinannya yang luar biasa sebagai Kapten I Lagunari. Bek timnas Indonesia berusia 24 tahun itu dianggap mampu mengemban tanggung jawab besar, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan sikap tenang dan kepercayaan diri tinggi, Itzes sukses memotivasi rekan-rekannya dalam berbagai situasi, termasuk saat tim mengalami tekanan. Salah satu momen yang membuatnya semakin dihormati adalah ketika ia menghadiri konferensi pers tanpa bantuan penerjemah. Sebelumnya, ia selalu menggunakan jasa penerjemah, tetapi kali ini ia berbicara langsung dalam bahasa Italia yang cukup lancar. Sikapnya yang percaya diri ini menunjukkan dedikasinya untuk berkembang dan membaur dengan tim. Di ruang ganti, Itzes juga dikenal sebagai sosok yang terus menyemangati rekan-rekannya agar tidak mudah menyerah. Media Italia bahkan menyebutnya sebagai simbol kekuatan pertahanan Venezia. Penampilan solidnya di lini belakang membuat banyak klub besar mulai meliriknya. Inter Milan dan Juventus dikabarkan tertarik untuk merekrutnya pada bursa transfer mendatang. Dengan kemampuannya dalam membaca permainan serta jiwa kepemimpinan yang kuat, tidak mengherankan jika tim-tim raksasa Serie A mulai menjadikannya target utama. Jika kepindahan ini terjadi, Itzes berpeluang mencatatkan sejarah sebagai salah satu pemain Indonesia yang berkiprah di klub-klub elit Eropa. Perjalanan Jay Itzes di Venezia membuktikan bahwa kerja keras dan tekad yang kuat bisa membawa seorang pemain ke level yang lebih tinggi. Keberhasilannya bukan hanya membanggakan Venezia, tetapi juga menginspirasi banyak pemain muda Indonesia. Dengan performa yang terus meningkat, masa depan cerah tampaknya menanti bek berbakat ini di kancah sepak bola Eropa. Oleh Romeni baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk belajar bahasa Indonesia sebagai bentuk rasa hormat kepada skuad Garuda. Striker Oxford United itu berbicara kepada media Belanda, Football Zone, tentang tekadnya untuk lebih memahami budaya Indonesia, termasuk dengan menghafal lagu kebangsaan dan berkomunikasi dalam bahasa yang digunakan rekan-rekannya. Langkah ini menunjukkan keseriusan Romeni dalam membaur dengan tim dan mempererat hubungan dengan para pemain serta supporter. Pemain kelahiran Nijmegen 20 Juni 2000 ini menyadari bahwa mayoritas pemain keturunan di timnas Indonesia menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Namun, ia ingin lebih dari sekadar mengikuti kebiasaan tersebut. Baginya, belajar bahasa Indonesia adalah bentuk penghormatan terhadap negara yang kini dibelanya. Kami semua sepakat untuk menggunakan bahasa Inggris, tapi sebagai pemain dari Belanda, kami ingin menunjukkan rasa hormat, ungkapnya. Keinginannya ini tentu mendapat respons positif dari para penggemar, yang melihatnya sebagai tanda dedikasi dan kecintaannya pada merah putih. Selain ingin fasih berbicara, Romeni juga bertekad menghafal lagu kebangsaan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya ingin menjadi bagian dari tim secara teknis, tetapi juga secara emosional dan budaya. Langkahnya ini mengingatkan pada beberapa pemain keturunan lain yang sebelumnya berusaha menyatu dengan budaya Indonesia, baik di dalam maupun di luar lapangan. Jika upayanya berhasil, ia bisa menjadi contoh bagi pemain naturalisasi lainnya dalam menunjukkan komitmen terhadap tim nasional. Dengan semangatnya yang tinggi, Romeni membuktikan bahwa menjadi bagian dari timnas Indonesia bukan sekadar soal bermain bola, tetapi juga memahami dan menghormati identitas bangsa. Dukungan dari penggemar tentu akan semakin memotivasi dirinya untuk berkembang dan semakin menyatu dengan skuad Garuda. Jay Itzes kini menjadi pusat perhatian di bursa transfer Eropa. Bek Venezia itu mengalami lonjakan harga yang signifikan, menjadikannya pemain timnas Indonesia termahal, bahkan melewati Messi Hilger. Media Italia melaporkan bahwa klubnya telah menetapkan harga tinggi bagi siapapun yang ingin merekrutnya. Jika transfer ini terrealisasi, Itzes akan mencetak rekor baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ketertarikan terhadap Itzes bukan hal baru. Juventus sempat mendekatinya pada Januari lalu, namun mundur karena Venezia memasang bandrol mencapai 20 juta euro. Saat itu harga pasarnya hanya sekitar 3 juta euro, menunjukkan betapa berharganya Itzes bagi tim. Kini dengan performa yang semakin matang, harga pasarnya melonjak menjadi 5 juta euro, tetapi Venezia masih bertahan di angka 15 juta euro. Dua raksasa Serie A Atalanta dan AC Milan, dikabarkan tengah bersaing ketat untuk mendapatkan Itzes. Laporan menyebutkan bahwa Atalanta siap membawa bek tengah Indonesia itu ke Bergamo, bahkan jika pelatih Gianpiero Gasperini hengkang. Di sisi lain, Milan juga serius mengincarnya sebagai tambahan kekuatan di lini belakang.
Namun, kedua klub hanya bersedia mengajukan tawaran di kisaran 12 juta euro, lebih rendah dari harga yang diminta Venezia, tetapi tetap jauh di atas nilai pasarannya. Jika kepindahan ini benar-benar terjadi, Idzes akan mencatat sejarah sebagai pemain timnas Indonesia dengan nilai transfer tertinggi. Ini bukan hanya membuktikan kualitasnya di level Eropa, tetapi juga membuka peluang bagi lebih banyak pemain Indonesia untuk bersinar di liga-liga top dunia. Dengan performa impresifnya, Idzes siap melangkah ke panggung yang lebih besar dalam karirnya. Sejumlah pemain timnas Indonesia akan menghadapi akhir kontrak mereka setelah musim ini berakhir. Beberapa di antaranya bermain di klub luar negeri, sementara yang lain masih berjuang untuk mendapatkan menit bermain. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Jordi Amat, yang kontraknya di Johor Darul Takzim akan habis pada 2025. Pemain berusia 33 tahun ini mengalami penurunan jam terbang, baik di klub maupun di timnas Indonesia. Sementara itu, Sadil Ramdhani yang masih terikat kontrak dengan Sabah FC hingga Mei 2025, juga belum mendapatkan kepastian soal masa depannya. Jika tidak diperpanjang, ia bisa menjadi incaran klub-klub besar di Indonesia. Hal serupa juga terjadi pada Elkan Bagot, yang kini dipinjamkan ke Blackpool FC. Kontraknya dengan Ipswich Town akan habis pada pertengahan 2025, namun belum ada kejelasan apakah ia akan tetap di Inggris atau pindah ke klub lain. Selain itu, ada Ronaldo Kuateh yang saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Mahasaraham SBT FC hingga Juni 2025. Kontrak aslinya bersama Muangthong United masih misterius, sehingga nasibnya musim depan masih tanda tanya. Justin Hubner, yang sudah cukup lama berada di Akademi Wolverhampton Wanderers, juga belum berhasil menembus tim utama. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada pertengahan 2025, banyak yang penasaran apakah ia akan tetap di Inggris atau mencari peluang di tempat lain. Sementara itu, Tom Hai menjadi salah satu nama paling mentereng dalam daftar ini. Gelandang berusia 30 tahun ini tampil cukup impresif bersama Almer City, namun kontraknya juga akan selesai pada Juni 2025. Terakhir, Rafael Struijk yang kini bermain untuk Brisbane Roar juga menghadapi masa depan yang tidak pasti. Setelah gagal mendapatkan menit bermain yang cukup di Australia, ia harus mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam karirnya. Rumor naturalisasi Tristan Goijer dan Miliano Jonathan untuk membela timnas Indonesia kembali mencuat. Media Belanda Football Primer melaporkan bahwa Tristan Goijer sudah menjalin kontak dengan PSSI terkait proses naturalisasinya. Bek berusia 20 tahun yang kini bermain di Jong Ajax ini disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pemain keturunan yang akan memperkuat skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Namun, kabar ini langsung diklarifikasi oleh PSSI. Arya Sinulinga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi atau proses administrasi terkait naturalisasi Tristan Goijer. Melalui akun Instagramnya, Arya menyampaikan bahwa kabar ini masih sebatas rumor. Kami belum ada proses administrasi apapun, belum ada komunikasi, tulisnya. Sikap serupa juga ditunjukkan PSSI dalam menanggapi rumor naturalisasi Miliano Jonathan. Winger FC Utrecht keturunan Indonesia ini sebelumnya dikabarkan berada di Jakarta, yang langsung menimbulkan spekulasi bahwa ia akan segera mengurus proses naturalisasi. Namun, Arya kembali menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada langkah konkret terkait dokumen naturalisasi Miliano. Sampai hari ini belum ada untuk memproses dokumen-dokumen, ujarnya. Tristan Goijer sendiri merupakan pemain serba bisa di lini pertahanan. Ia memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Pernah membela timnas U16 dan U18 Belanda, Goijer tetap membuka peluang untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Saya menaruh respek terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, saya tidak menutup kemungkinan apapun untuk masa mendatang, ujar Goijer. Oleh Romeni semakin bersinar setelah golnya ke gawang Bahrain dinobatkan sebagai gol terbaik oleh AFC. Gol yang ia cetak pada menit ke-24 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia itu menjadi penentu kemenangan bagi timnas Indonesia. Berkat umpan matang dari Marcelino Ferdinand, Romeni sukses mengonversi peluang menjadi gol indah yang membawa Garuda meraih 3 poin penting. Prestasi ini semakin mempertegas kualitasnya sebagai penyerang andalan di lini depan. AFC mengumumkan hasil voting bahwa gol Romeni terpilih sebagai yang terbaik pada putaran ketiga kualifikasi Asia.
Dalam polling yang diadakan secara online, striker Oxford United itu mengumpulkan sekitar 76% suara, mengungguli pemain top lainnya. Di posisi kedua ada Mehdi Taremi dari Iran yang mencetak gol indah ke gawang Uzbekistan, sementara Ahmed Mahajneh dari Palestina hanya meraih 0,09% suara. Keberhasilan Romeni menunjukkan bahwa kiprahnya semakin diperhitungkan di level internasional. Proses voting sendiri berlangsung cukup sengit. Awalnya, Romeni sempat tertinggal dari pesaingnya, tetapi dukungan luar biasa dari netizen Indonesia membuat namanya melejit dalam beberapa hari terakhir. Semangat para supporter untuk memberikan suara menunjukkan betapa besarnya antusiasme masyarakat terhadap perkembangan timnas Indonesia. Pada akhirnya, Romeni unggul telak atas kandidat lainnya dan resmi dinobatkan sebagai pemilik gol terbaik bulan Maret. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa striker berusia 23 tahun itu memiliki kualitas yang luar biasa. Performanya yang konsisten bersama Oxford United dan timnas Indonesia semakin mengukuhkan namanya di kancah sepak bola Asia. Dengan pencapaian ini, Romeni semakin percaya diri untuk membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik di pertandingan-pertandingan berikutnya.